Halo guys, apa kabar kalian semua? Insting Film kali ini telah merangkum sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan hidup imigran gelap di Amerika. Cerita bermula dari sepasang suami istri bernama Adela dan Juan yang sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarganya dengan menjadi imigran gelap di Amerika, khususnya di daerah Texas. Terlihat di sini, Juan dan Adela tiba di sebuah rumah gubuk yang dimana rumah tersebut dihuni atau ditempati oleh beberapa pria. Dan bisa kita lihat, Juan memberikan sejumlah uang kepada seorang pria di tempat itu. Lalu beberapa pria membukakan pintu lorong rahasia yang terletak di bawah tanah, dan Adela serta Juan pun masuk ke terowongan itu. Ternyata mereka sudah ditunggu oleh beberapa imigran gelap lainnya dan seorang anak kecil sebagai pemandu perjalanan mereka. Hey, Miko. Fue. Miko. No lo veo. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba juga di negeri impian mereka, yaitu Amerika. Sebelum pemandu perjalanan itu meninggalkan para imigran gelap, si pemandu memberikan alamat kepada Adela. Si hay problemas, siga las rosas. Sedikit saya jelaskan sebelum kita masuk ke dalam film lebih jauh. Dalam 1 tahun di Amerika ada waktu di mana satu hari selama 12 jam, dimulai dari pukul 19.00 sampai 07.00 keesokan harinya, dibebaskan untuk melakukan apapun termasuk bebas untuk melakukan pembunuhan yang disebut dengan purji atau hari pemurnian. Pada saat di mana hari pemurnian itu berlaku, kaum pribumi Amerika boleh membantai dan membunuh para imigran gelap dan siapapun yang menentang dari hari pemurnian tanpa terkecuali termasuk orang-orang kaya yang ada di Amerika, khususnya di Texas. Dan hal tersebut sudah diizinkan secara resmi oleh pemerintah Amerika. Lalu scenes berganti ke 10 bulan kemudian. Diketahui bahwa Juan bekerja pada keluarga Tucker sebagai buruh tani. Tucker dikenal sebagai orang kaya yang baik dan dermawan. Tapi Tucker memiliki seorang anak yang bernama Dylan yang dikenal sangat sombong dan sangat rasis, khususnya kepada orang-orang imigran yang bekerja padanya. Terlihat Dylan sedang mencoba untuk menaklukkan seekor kuda dan disaksikan oleh keluarganya. Tapi Dylan tidak sanggup untuk menaklukkan juga menenangkan kuda itu. Dan malah dia ditendang oleh kuda itu. Lalu datang Juan untuk mencoba menenangkan kuda itu. Setelah beberapa lama, akhirnya kuda itu pun dapat ditaklukkan oleh Juan. Tapi terlihat Dylan tidak senang akan apa yang dilakukan oleh Juan. Lalu scenes berpindah di mana Adela sedang bekerja di tempat pemotongan hewan. Bisa dilihat pada saat Adela akan pulang dari tempat kerjanya, terlihat toko senjata api yang berada di depan tempatnya bekerja banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mau membeli senjata untuk melaksanakan dan merayakan hari pemurnian. Bisa dilihat di mana 1 jam sebelum pelaksanaan hari pemurnian dimulai, semua orang bersiap-siap untuk mengamankan diri dan keluarganya. We strongly advise you to get yourself and those you care about to a safe place. So lock those doors.
Untuk Juan dan Adela, mereka dijemput oleh bus yang mana bus tersebut memang disiapkan untuk menjemput para imigran dan mengantar para imigran tersebut ke tempat yang aman. Dan terlihat persiapan dari keluarga Tucker. Mereka menutup rumahnya dan membentengi rumahnya dengan alat pengamanan tingkat tinggi. Waktu pun terus berjalan dan tibalah waktu di mana purji atau hari pemurnian dimulai. Starting, y'all. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Di sini bisa dilihat Dylan sangat tegang. Dia terus memantau CCTV melalui handphonenya. Tapi terdengar suara dari belakang rumahnya dan terlihat di CCTV ada orang yang masuk ke kandang kuda milik ayahnya. Lalu Dylan mencoba mendekati sumber suara itu. Tapi setelah dilihat ternyata suara tersebut muncul dari alat generator miliknya. Lalu Dylan menuju lemari di mana lemari itu merupakan tempat penyimpanan senjata milik keluarganya. Setelah dia mengambil senjata, sementara di tempat lain kerusuhan sudah dimulai. Dan di mana tempat Adela serta Juan bersembunyi, ada kendaraan melintas yang mana kendaraan itu membawa orang-orang ras kulit hitam yang sudah ditangkap oleh orang yang menamai dirinya Patriot Sejati Amerika. Setelah 12 jam berlalu, akhirnya hari pemurnian pun selesai. Tapi apa yang terjadi? Buat sebagian orang, khususnya mereka yang menamai dirinya Patriot Amerika, tidak mengindahkan apa yang pemerintah pada saat itu nyatakan bahwa hari pemurnian sudah selesai. The purge is over, and now the cleanup has begun all over the state. Violence incidents ended hours ago. The purge is over. Mereka tetap saja melakukan tindakan kriminal pembunuhan dan malahan purji atau hari pemurnian menjadi tidak terkontrol. Scenes beralih ke kediaman Tucker. Saat Dylan sedang mengontrol kandang kudanya dan tiba-tiba Dylan pun dikepung oleh beberapa orang bertopeng dan menodongkan senjata kepadanya. Pada saat yang bersamaan, Adela sedang akan membuka kandang kambing di mana tempat dia bekerja, dan ternyata itu merupakan suatu jebakan yang dilakukan oleh para simpatisan purji atau yang mengakibatkan Adela terjepit lehernya dan akan dibunuh oleh orang-orang itu. The purge is over. Ah, les voy a partir su madre, cabrones. Ah, It's never stopping. ayúdenme. Tapi beruntungnya Adela, ternyata dia ditolong oleh bos di mana tempat dia bekerja. Fucking die. You're all gonna die. Fuck you! Darius, go! Ketika polisi datang, terjadi kesalahpahaman pada kejadian itu. Malah yang ditangkap adalah juga bosnya. Drop him. Get on your knees. Get on your knees. They attacked us. We didn't do anything. The purge is over, lady. What the hell? Lalu scenes berpindah ke kediaman Tucker kembali. Terlihat semua keluarga Tucker tertangkap oleh para simpatisan purji yang dipimpin oleh Crick. Crick adalah seorang pekerja yang telah lama mengabdi kepada keluarga Tucker. Today's your day of reckoning, cowboy. You
become me, and I become you. Those switcheroos happening on every ranch around. Karena Tucker sangat lantang menentang hari pemurnian, terjadilah adu mulut antara Tucker dan Crick, sehingga membuat Crick emosi dan menembak kepala dari Tucker, yang mengakibatkan Tucker pun tewas saat itu juga. So, from my family to you, go fuck yourself. Pada saat semua keluarga Tucker akan dieksekusi oleh Crick dan rekan-rekannya, datanglah bantuan yang menyelamatkan Dylan, istri dan adiknya. Akhirnya berkat bantuan Juan dan rekan dari si Juan, Dylan dan istrinya serta adiknya berhasil selamat. Lalu mereka segera menyusul Adela ke tempat kerja Adela. Akhirnya pengejaran terhadap keluarga Dylan dan Juan serta istrinya terjadi. Bisa dilihat kekacauan semakin meluas di Texas, sampai militer pun diturunkan untuk mengantisipasi kerusuhan itu. Kembali lagi pada rombongan Juan, mereka terus berlari hingga sampailah mereka di perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Tapi karena pemerintah Meksiko memberikan batas waktu untuk akses perbatasan dan mereka pun gagal untuk melewati perbatasan, akhirnya rombongan Juan pun kembali ke jalan tikus di mana mereka awal dulu datang ke Amerika. Melalui jalan itu, setelah melalui perjuangan dan peperangan dan dibantu oleh suku Indian yang pada saat itu bertemu dengan Juan dan rombongannya, akhirnya mereka pun bisa melintasi perbatasan itu dan film pun berakhir. Sebenarnya banyak sekali adegan yang menegangkan di film ini, tapi tidak bisa saya sampaikan semua karena kandungan kekerasan banyak sekali di film ini. Nah, sekian rangkuman dari Insting Film kali ini. Semoga kalian terhibur. Nantikan rangkuman film selanjutnya ya. Bye.